Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok mata kuliah teknologi multimedia akan membahas mengenai fenomena realitas sosial maya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Puangitan Mailani Akbar sebagai moderator. Yang kedua ada Alfiani sebagai pemateri. Yang ketiga ada Andi Alfatira Nur Aisyah sebagai pemateri. Yang keempat ada Muhammad Nur Alamsyah sebagai pemateri. Yang kelima ada Ali Mirza Najafi sebagai pemateri. Dan yang keenam ada Faris Ramlan juga sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada M. Fikral Asyidik sebagai pemateri. Nah, yang pertama, yang perlu kita ketahui, apa sih fenomena realitas sosial maya itu? Jadi, fenomena realitas sosial di dunia maya adalah kondisi di mana keberadaan internet dan media sosial menjadi sarana utama dalam berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi, serta memperoleh pengetahuan. Dalam fenomena ini, individu dapat berpartisipasi tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini membuat realitas sosial dunia maya sangat berbeda dengan realitas sosial yang ada di dunia nyata ataupun secara offline. Fenomena realitas sosial di dunia maya dapat mencakup berbagai hal. Dalam era digital saat ini, fenomena realitas sosial di dunia maya sangat mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain. Nah, untuk lebih lanjutnya, akan dibahas oleh pemateri yang pertama. Kepada Alfiani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Fenomena realitas sosial di dunia maya adalah suatu kondisi di mana keberadaan internet dan media sosial menjadi sarana utama dalam berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi, serta memperoleh pengetahuan. Dalam realitas sosial dunia maya, individu dapat berpartisipasi tanpa batasan ruang dan waktu. Berikut beberapa contoh fenomena realitas sosial di dunia maya, antara lain cyberbullying, diskriminatif, hoax, FOMO, dan budaya meme. Untuk lebih lanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh pemateri lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk yang materi pertama mengenai cyberbullying akan dibahas oleh pemateri kedua yaitu Andi Alfatira Nur Aisyah. Kepada Andi Alfatira dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama itu ada cyberbullying. Cyberbullying sendiri ini adalah tindakan mengganggu atau mengeksploitasi seorang secara psikologi dan emosional melalui media sosial, pesan teks, email, atau platform online lainnya. Bentuk-bentuk cyberbullying dapat mencakup membuat komentar negatif, menghina, meremehkan, mempermalukan, atau memfitnah seseorang di internet. Korban dari cyberbullying merasa sangat terancam dan kehilangan harga diri mereka. Hal ini juga dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan mental dan emosional mereka. Di antaranya itu yang pertama itu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seorang di media sosial. Yang kedua itu mengirim pesan atau ancaman yang menyakiti melalui platform chatting, menuliskan kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau postingan sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Yang ketiga itu meniru atau mengatasnamakan seorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dengan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Yang keempat itu trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrol atau game online lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi kedua mengenai diskriminatif akan dibahas oleh materi ketiga yaitu Ali Mirza. Pada Ali Mirza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu diskriminatif. Diskriminatif adalah perilaku atau sikap yang merugikan atau mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, atau status sosial ekonomi. Diskriminasi dapat terjadi secara individu atau dalam bentuk sistemik dan bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, kesehatan, ataupun layanan publik. Diskriminasi bisa bersifat eksplisit atau implisit.
Nah, diskriminasi juga bisa menyebabkan ketidakadilan dan kecemasan pada kelompok yang terdiskriminasi, serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan melawan perilaku atau sikap diskriminatif, serta mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Sekian penyampaian saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi ketiga yaitu hoax akan dibahas oleh Faris Ramlan. Kepada Faris dipersilahkan. Baik, fenomena hoax adalah penyebaran informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan ke khalayak umum melalui media sosial, pesan teks, email, ataupun platform online lainnya. Informasi hoax dapat berupa berita palsu, foto, dan video yang diubah atau direkayasa, narasi yang tidak benar atau menyesatkan, serta mengklaim bukti yang tidak terbukti secara ilmiah. Penyebaran informasi hoax sangat merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan keresahan dan kepanikan. Fenomena hoaks seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan politik ataupun ekonomi. Cara mencegah penyebaran informasi hoaks dapat dilakukan dengan cara mengecek ulang sumber informasi sebelum menyebarkan kepada orang lain dan mencari informasi tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya seperti media sosial, media massa yang resmi, dan situs web pemerintah. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kemampuan literasi digital terhadap masyarakat sehingga mereka lebih peka terhadap kemungkinan adanya informasi palsu di internet. Baik, saya, saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai FOMO akan dibahas oleh Muhammad Fikra. Pada M. Fikra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan cemas atau takut yang dirasakan oleh seseorang ketika merasa akan kehilangan atau terlewatkan sesuatu yang dirasakan penting atau menyenangkan. Istilah FOMO digunakan untuk menggambarkan perasaan tersebut, terutama dalam konteks aktivitas di dunia maya, seperti media sosial. FOMO biasanya muncul ketika seorang melihat aktivitas atau acara yang menarik atau populer di media sosial dan merasa terlewatkan untuk tidak ikut serta atau tidak mengikuti tren tersebut. Hal ini membuat seorang merasa cemas, tidak tenang, dan sulit untuk merasa puas dengan apa yang sedang dilakukan saat ini. Perasaan FOMO ini dapat berdampak pada kesehatan mental seorang seperti meningkatkan kecemasan, depresi, dan stres. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk membatasi waktu dan waktu yang dihabiskan dalam menggunakan sosial media dan belajar untuk memprioritaskan kebutuhan dan keinginan yang sebenarnya bukan hanya karena tekanan sosial dari orang lain. Sekian dari saya kembalikan dari moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi kelima, yaitu budaya mem, akan dibahas oleh Muhammad Nur Alamsyah. Pada Alam dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan budaya meme. Budaya meme merupakan fenomena budaya di internet adalah praktik pembuatan, penyebaran, dan penggunaan gambar atau video pendek yang dibuat dengan gaya humoris atau satir untuk mengekspresikan ide atau pesan tertentu.
Meme sering digunakan untuk bentuk ekspresi kreatif dalam budaya digital, terutama di media sosial. Meme sering menggunakan bahasa gaul atau ungkapan populer untuk menggambarkan situasi tertentu secara singkat dan efektif. Meme dapat menjadi sarana komunikatif untuk menyampaikan pesan yang cepat dan mudah dipahami oleh banyak orang. Namun, demikian popularitas meme juga dapat memicu dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu dan diskriminasi sosial. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk tetap bijak menggunakan meme agar tidak menyinggung perasaan orang lain, serta tidak merugikan secara emosional maupun psikologis. Selain itu, semua orang yang harus memahami bahwa meme adalah sarana kreativitas yang mampu menghasilkan hiburan maupun kritik terhadap suatu topik tertentu, sehingga dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu isu secara lebih luas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan, yaitu realitas sosial dunia maya adalah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia, terutama yang berhubungan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Realitas sosial ini melibatkan banyak orang dari lintas wilayah, budaya, dan bahasa untuk berinteraksi secara daring. Pada kenyataannya, realitas sosial dunia maya tidak selalu positif. Meskipun media sosial dapat memfasilitasi interaksi positif antar manusia, namun penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, cyberbullying, hingga diskriminasi sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar dapat memahami perbedaan antara konteks hoax dan fakta serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pemerintah juga harus turut serta melakukan tindakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar realitas sosial dunia maya tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya tanpa merugikan masyarakat pada umumnya. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.